Di informasi lainnya, razia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang digelar petugas di Jakarta Timur menjaring belasan pengamen dan juga pemulung. Razia diwarnai kejar-kejaran petugas dengan pemulung yang sempat kabur saat akan diamankan. Pemulung ini tak berhasil kabur dari sergapan petugas Satpol PP di kawasan Buaran, Jakarta Timur, Rabu siang. Saya nggak buka maling, Pak. Saya di sini rawat. Ia akhirnya pasrah saat digelandang petugas ke mobil dinas sosial. Tapi seorang ibu pemulung yang menggendong bayi ini berupaya menolak ajakan petugas. Tak kuasa melawan petugas, ia hanya bisa menangis. Meski terus meronta, petugas bersikeras membawanya ke kantor Dinas Sosial Jakarta Timur. Operasi ketertiban umum di kawasan Durensawit, Jakarta Timur ini juga diwarnai aksi kejar-kejaran petugas dengan seorang pengamen berpakaian badut. Operasi digelar sesuai Perda DKI Jakarta tentang ketertiban umum. Sasarannya adalah pelanggar perda. Ada PMKS, ada Pak Oga, ada manusia, ondel-ondel, ada Pak Oga. Berikutnya tanpa identitas, nggak ada ber-KTP mereka. Total 9 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yang terdiri dari pengamen, pemulung, dan Pak Oga diangkut petugas untuk menjalani pembinaan di Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya, kita doakan semoga masalah kesejahteraan sosial ini segera bisa diatasi dan juga mendapatkan solusi yang lebih baik sehingga tidak ada lagi tuh kejar-kejaran oleh petugas. Ustaz, konon katanya Rasulullah SAW sangatlah andal ini dalam menyelesaikan kemiskinan. Memang cara seperti apa Ustaz yang dilakukan beliau? Ya, setuju Mbak Pratiwi. Memang Rasul SAW adalah manusia yang paling andal di dalam menyelesaikan berbagai macam hal-hal yang terkait dengan kemiskinan. Sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, ada sahabat-sahabat yang kaya, sahabat-sahabat yang mampu. Yang kedua, ada sahabat-sahabat yang tidak mampu, sahabat-sahabat yang tidak berpunya. Sikap Nabi kepada sahabat-sahabat kaya adalah mereka diajak, mereka dihimbau untuk menjadi orang-orang yang dermawan, membantu yang membutuhkan. Bahkan jangan menunggu mereka itu meminta, kata Nabi SAW. Sehingga ketika orang-orang yang mampu betul-betul share kepada orang yang tidak mampu, yang peduli dan sebagainya, maka itu menjadi solusi yang pertama oleh Nabi SAW. Kepada sahabat-sahabat yang tidak berpunya, yang tidak mampu, maka Nabi mengedukasi bahwa sesungguhnya ketidakmampuan itu tidak menjadi alasan untuk seseorang melakukan hal yang sangat tercela dalam agama, yaitu meminta-minta. Maka diedukasi oleh Nabi, mereka memiliki sifat qanaah, ya, puas dengan semua pemberian Allah. Namun mereka juga dianjurkan untuk ikhtiar, bahkan kalau perlu mereka mencari kayu bakar di hutan kemudian menjualnya daripada mereka meminta-minta. Atas dua hal ini maka kata para ulama sesungguhnya disinilah kebersamaan dalam kehidupan sosial kita. Nabi mengingatkan bahwa siapapun adalah merupakan bersaudara. Bersaudara artinya mereka itu diikat dengan ikatan kemanusiaan. Jika ada saudara yang kesulitan, maka yang lain membantu. Demikian juga jika belum dibantu dalam keadaan kesulitan, jangan memaksakan atau jangan merusak diri sendiri. Apalagi dia dengan perilaku-perilaku yang tercela atau tidak terpuji. Dua hal inilah yang ditimbang oleh Nabi SAW. Sehingga alhamdulillah memang Rasulullah SAW paling andal. Mereka yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, mereka adalah orang-orang dermawan yang kemudian Allah mempersempitkan rezekinya. Mereka pula orang-orang yang qanaah, orang-orang yang sabar. Disitulah bagaimana Nabi SAW sesungguhnya ingin semua kita itu mendapatkan pahala atas kemampuan dan pahala atas ketidakmampuan. Maka tidak ada yang dikategorikan tidak baik dalam sikap kita semuanya terhadap perilaku yang terjadi dalam masyarakat ini.
Maka jika itu yang dijalankan, insya Allah, wahai yang pemilik harta, bantulah saudara-saudara yang tidak mampu. Wahai yang tidak mampu, jangan kemudian meminta-minta. Sesungguhnya masih banyak peluang-peluang, pintu-pintu untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat kalimat yang tadi Ustaz terakhir bilang, bahwa banyak pintu rezeki yang sebenarnya bisa kita cari ya Ustaz ya. Karena bayangkan saja ketika kita juga bekerja keras, itu juga menjadi salah satu ladang pahala, dan kita benar juga tidak boleh meminta-minta dan juga memaksakan orang untuk memberikan barang mereka untuk kita. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Ustaz Atabik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat-sehat selalu Ustaz Atabik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Pratiwi.